Assalamualaikum, salam rahayu, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan hari ini kita akan memberikan sebuah judul, Kenapa Singosari Majapahit berambisi menguasai ujung barat Sumatera. Mungkin selama ini banyak sejarah yang beredar bahwa kisahnya itu pasti tentang ekspedisi Singosari ke tanah Sumatera, khususnya di daerah Melayu, yaitu Damasraya, yang dengan membawa arca Amoghapotsa yang terkenal dan juga dengan pertukaran dengan dua putri dari Damasraya. Itu kan sejarah yang ditulis banyak sejarawan Jawa pada umumnya. Namun kisah itu tidak sesederhana itu. Kami akan menceritakan bahwa dari catatan-catatan sejarah di Sumatera, itu semua ada sebab akibat. Oke, kita mulai. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, kenapa kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Singhasari dan Majapahit begitu tertarik menaklukkan Pulau Sumatera? Apakah hanya karena ingin memperluas kekuasaan atau ada alasan yang jauh lebih dalam? Lebih geopolitik, lebih spiritual, bahkan lebih mendesak. Menurut M.O. Parlindungan dalam bukunya Tuanku Rawu dan Profesor Dr. Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, ada dua alasan utama. Pertama, karena kekayaan ekonomi berupa lada dan rempah-rempah. Yang kedua, karena munculnya Islam sebagai kekuatan baru di ujung barat Sumatera. Oke, kita bahas yang pertama. Lada dan rempah-rempah, komoditas emas dari tanah basah. Di masa lampau, Sumatera bagian barat, tengah, dan utara, termasuk Barus, Tiku, Lamuri, hingga Aceh, dikenal sebagai sumber utama lada dan rempah-rempah. Lada bukan sekedar bumbu, tapi komoditas strategis internasional. Orang Arab, India, bahkan bangsa-bangsa Eropa kelak berebut rempah ini demi kekayaan dan kekuasaan. Namun jauh sebelum itu, Singhasari dan Majapahit sudah paham bahwa rempah adalah emas hitam Nusantara. Menurut sejarawan M.O. Parlindungan, kawasan seperti Barus, Tapanuli, Minangkabau, dan Aceh telah lama berdagang lada dengan bangsa Arab dan India. Rempah itu diperdagangkan lewat jalur pelayaran di pantai barat Sumatera dan menghasilkan kekayaan luar biasa bagi kerajaan-kerajaan lokal seperti Minangkabau, Haru, hingga Pasai. Majapahit dan Singhosari tidak bisa membiarkan kekayaan sebesar itu berada di tangan kerajaan yang tidak mereka kuasai. Maka dikirimlah ekspedisi militer maupun diplomatik seperti ekspedisi Pamalayu oleh Singhasari dan kampanye militer Gajah Mada oleh Majapahit untuk menguasai jalur rempah itu dari hulu hingga hilir. Kedua, perkembangan Islam di barat Sumatera, ancaman spiritual dan politik. Faktor kedua justru lebih halus tapi lebih mengganggu, yaitu penyebaran Islam. Profesor Dr. Slamet Mulyana menekankan bahwa pada awal abad ke-14 Islam sudah menyebar di wilayah barat Sumatera seperti Samudra Pasai, Perlak, hingga Barus. Bahkan jauh sebelumnya, para saudagar muslim sudah membangun jaringan perdagangan dan pengaruh keagamaan di sepanjang pantai Sumatera jauh sebelum Singosari Majapahit berdiri. Maka bagi Majapahit ini adalah ancaman spiritual dan ideologis. Mengapa? Karena kerajaan Jawa, Hindu, Buddha saat itu merasa posisi mereka sebagai pusat peradaban dan spiritualitas terancam. Islam membawa sistem baru berbasis syariah, tauhid, dan jejaringan global. Mereka bukan hanya pedagang, tapi juga penyebar agama yang sangat militan dan terstruktur. Majapahit menyadari bahwa jika mereka tidak segera mengintervensi wilayah barat Sumatera, maka Islam akan mengakar dan meluas hingga bisa menantang dominasi politik, ekonomi, budaya Jawa di seluruh Nusantara
Dan di waktu kemudian kerajaan Majapahit sendiri dihancurkan oleh kerajaan Islam yaitu Demak. Lanjut, ekspedisi militer sebagai strategi ganda. Inilah sebabnya ekspedisi Pamalayu dikirim oleh Kertanegara dari Singosari pada tahun 1275 Masehi. Inilah pula mengapa Gajah Mada sesudah diangkat menjadi patih dan mengucapkan sumpah palapa mengorganisir kekuatan gabungan termasuk Aditya Warman untuk menaklukkan Sumatera dan Bali. Bukan hanya untuk kejayaan, tapi untuk mengendalikan dua kekuatan besar sekaligus. Pertama, ekonomi rempah yang berarti penguasaan atas jalur perdagangan dunia. Kedua, pengaruh keagamaan Islam yang dianggap bisa menggeser pusat kekuasaan lama berbasis Hindu-Buddha. Jadi, ambisi Majapahit dan Singosari terhadap Sumatera bukan sekedar ambisi wilayah, bukan hanya cerita-cerita, melainkan strategi bertahan hidup peradaban mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan baru sedang tumbuh di barat Sumatera, kekuatan ekonomi rempah dan kekuatan spiritual Islam. Dan sejarah mencatat, walaupun mereka sempat menaklukkan sebagian wilayah Sumatera, arus sejarah pada akhirnya tetap mengalir ke arah Islamisasi dan desentralisasi kekuasaan. Aditya Warman sendiri adalah contoh paling kompleks dari zaman ini. Seorang tokoh berdarah Minang yang menjadi bagian dari strategi Majapahit, tapi akhirnya memilih membangun kekuatan sendiri di tanah leluhurnya. Sejarah Nusantara adalah sejarah perebutan kekayaan dan keyakinan, khususnya Sumatera. Dan di antara rempah dan roh, Sumatera berdiri sebagai medan perebutan terbesar yang pernah ada hingga zaman Belanda dan hingga Indonesia merdeka. Kalimat ini memiliki makna yang dalam dan padat. Mari kita jelaskan secara perlahan. Sejarah Nusantara adalah sejarah perebutan kekayaan dan keyakinan. Ini berarti bahwa sejarah panjang wilayah Nusantara tidak hanya soal perluasan wilayah kekuasaan, tapi lebih dari itu. Kekayaan yang dimaksud bisa berupa rempah-rempah, emas, lahan subur, dan jalur dagang strategis. Keyakinan merujuk pada agama, sistem kepercayaan, atau bahkan pengaruh budaya dan spiritualitas. Keduanya, materi dan ideologi, telah memicu perang, penjajahan, dan perebutan pengaruh sejak ribuan tahun. Dan di antara rempah dan roh, ini baris puitis yang menekankan dua kutub besar yang saling bertarung di tanah Nusantara. Rempah sebagai simbol kekayaan duniawi, ekonomi, kekuasaan, perdagangan. Roh sebagai simbol dunia batin, agama, kepercayaan, dan kekuatan spiritual. Sumatera berdiri sebagai medan perebutan terbesar yang pernah ada. Sumatera adalah pulau yang sejak dulu menjadi pusat perhatian banyak kekuatan besar. Karena rempah-rempahnya seperti lada di Barus, Aceh, Lampung, karena emasnya di pedalaman Minangkabau, di pegunungan Bukit Barisan hingga ke Bengkulu, dan karena pengaruh Islam yang lebih awal dan kuat di ujung barat pulau ini, Samudra Pasai, Aceh, Perla. Pulau ini menjadi ladang pertarungan antara kerajaan besar seperti Singhasari, Majapahit, Malaka hingga kekuatan kolonial seperti Portugis dan Belanda. Makna keseluruhannya, kalimat itu menyatakan bahwa sejarah Nusantara, khususnya Sumatera, bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi juga tentang siapa yang mengendalikan kekayaan dan spiritual masyarakatnya. Sumatera menjadi medan atau panggung utama di mana dua kekuatan material dan spiritual berebut pengaruh selama berabad-abad. Sebagai penutup, sejarah bukan sekedar catatan tentang siapa menang atau siapa kalah, tetapi juga tentang apa yang dipertaruhkan. Di tanah Sumatera, apa yang diperebutkan bukan hanya rempah yang harum, tapi juga roh yang menyala dalam keyakinan. Dari Barus hingga Tamiang, dari Minangkabau hingga Aceh, tanah ini menjadi panggung perebutan kekayaan dan pengaruh spiritual yang tak pernah benar-benar usai. Di balik perang dan perdagangan selalu ada pertarungan yang lebih sunyi antara cahaya dan gelap, antara tanah dan langit, antara tubuh dan jiwa bangsa. Dan mungkin
Sejarah baru akan bermakna jika kita mampu membaca ulang, bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan kesadaran yang lebih dalam. Video ini mengungkap sisi tersembunyi dari sejarah Nusantara yang selama ini tidak banyak diceritakan orang, terutama di Sumatera, pulau yang menjadi medan terbesar perebutan kekayaan dan keyakinan. Dari rempah-rempah yang menggoda dunia, hingga harus spiritual yang mengakar kuat, kita menelusuri bagaimana Sumatera menjadi pusat tarik-menarik antara kekuatan duniawi dan kekuatan rohani. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.